Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas beliaulah kita bisa mendapatkan ilmu dari siapa saja. Salawat serta salam tercurah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliaulah kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Ya, saya di sini ingin menyampaikan sebuah kronologi Sumpah Pemuda yang akan disampaikan oleh Zidane, saya diri sendiri. Sumpah Pemuda itu, apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu pada tahun 1928 merupakan salah satu bagian dari rangkaian peristiwa dalam periode pergerakan nasional politik etis memunculkan banyak kalangan terdidik yang berserikat. Forum-forum ini memunculkan gagasan-gagasan radikal yang mengarah pada pembebasan calon negara Indonesia dari cengkraman kolonialisme. Sumpah Pemuda sebagai suatu peristiwa sendiri adalah titik balik aktivitas pergerakan nasional yang semakin keras menentang Belanda. Salah satunya dengan menyatakan kesetiaan pada tanah air. Peristiwa ini juga melahirkan tokoh-tokoh yang kelak berperan penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Latar belakang Sumpah Pemuda itu politik etis yang direncanakan oleh kerajaan Belanda pada awal abad ke-30 memunculkan kalangan terdidik baru karena akses pendidikan bagi pribumi. Tokoh-tokoh dari berbagai wilayah serikat seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, Bon, dan lain sebagainya. Perkumpulan ini kemudian berhasil bertemu dalam Kongres Pemuda, mendiskusikan gagasan-gagasan kebangsaan dan melahirkan ide pergerakan baru. Apa itu Sumpah Pemuda? Pemuda itu satu tonggak utama dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Apakah hasil Kongres Pemuda 1? Kongres Pemuda 1 hasilnya mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia. Yang kedua, mengakui dan menerima cita-cita untuk mewujudkan persatuan Indonesia, meskipun dalam hal ini masih belum jelas. Yang ketiga, adanya pemuda untuk menghilangkan pandangan adat, sifat kedaerahan yang tua, dan sebagainya. Yang terakhir, mempersiapkan diselenggaraan Kongres Pemuda II. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda II berlangsung di Jakarta. Waktu itu bernama Batavia. Pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober, pusat penyelenggaraan Kongres Pemuda tersebut di Gedung Indonesia Sesh di Jalan Keramat nomor 106. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926. Dan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Siapakah peserta Kongres Pemuda itu? Pesertanya adalah para pemuda dari berbagai daerah Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Inilah tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda.
Hasil Kongres Sumpah Pemuda II. Apakah hasil Kongres Sumpah Pemuda itu? Yang kedua, ada 4. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia, bendera negara Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Diikrarkan, yang terakhir, diikrarkan ya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir pada Sumpah Pemuda II itu. Inilah teks ikrarnya Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, ini puisi dari saya sendiri. Jadi, wahai pemuda bangsa Indonesia, bangunlah engkau dari tidur panjangmu. Bangkitlah engkau dari ketidakberdayaanmu. Sing-singkanlah lengan bajumu menuju Indonesia maju. Majulah membangun budaya, majulah membangun negara. Indonesia harus kuat, Indonesia harus kuat. Kita yakin Indonesia harus kuat. Nah, sekian dari saya. Maaf bila ada perkataan yang tidak enak didengar atau berkata-kata yang saya ucap itu lah saya kesalahan banyaknya dari saya, dan beneran itu hanya Allah semata. Jazakallahu khairan katsir. Azawallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.